Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Najwa dengan NIM 0903-128-222-7081. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Komparasi Algoritma KNN dan Naive Bayes untuk menganalisis sentimen publik terhadap ulasan aplikasi DeepSeek AI. Baik, sebelum saya memulai presentasi saya pada hari ini, saya akan menggambarkan gambaran garis besar terkait presentasi saya. Yang pertama itu ada pendahuluan dan yang terakhir ada penelitian terdahulu. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI itu telah memberikan banyak kontribusi besar terhadap inovasi teknologi, terutama dalam bidang generatif AI. Generatif AI ini adalah kecerdasan buatan yang bisa membuat sesuatu hal yang baru, seperti teks, gambar, musik, atau video, mirip seperti yang dibuat oleh manusia. Salah satu bentuk generatif AI yang sangat ini banyak digunakan itu adalah Large Language Model atau LLM, yang berbasis jaringan saraf tiruan yang dapat menyerupai bahasa manusia. Salah satu contoh dari LLM ini adalah ChatGPT, Claude AI, Gemini yang memiliki kemampuan utama untuk menjawab atau menanggapi berbagai pertanyaan dan perintah dari pengguna. DeepSeek AI ini merupakan model LLM terbaru dari Tiongkok yang juga memiliki kemampuan yang serupa dengan LLM lain seperti ChatGPT. DeepSeek AI ini menarik banyak perhatian karena bersifat open source dan diklaim mampu menyaingi ChatGPT. Hal ini dikarenakan DeepSeek AI ini bekerja dengan cara reinforcement learning, yaitu cara yang mana komputer itu dilatih untuk membuat keputusan dengan belajar berdasarkan pengalaman, dibandingkan dengan menggunakan metode supervised fine-tuning yang terlalu bergantung pada data yang berlabel. Dengan hadirnya DeepSeek AI sebagai LLM terbaru yang dapat diakses banyak orang seperti LLM lainnya, maka diperlukan analisis sentimen untuk memahami tanggapan publik terhadap performa kinerja dari DeepSeek AI yang baru dikeluarkan pada tahun 2025 ini. Data terbaru yang didapat dari Google Play Store juga menunjukkan bahwasannya aplikasi DeepSeek AI ini telah diunduh sebanyak 10 juta kali dan mendapatkan ulasan dari pengguna sebanyak 94 ribu. Dengan banyaknya ulasan pengguna yang signifikan ini menjadikan analisis sentimen itu sebagai aspek yang krusial dalam memahami tanggapan publik terhadap model AI yang baru diluncurkan ini dengan harapan di kemudian hari dapat dimanfaatkan oleh pihak pengembang untuk meningkatkan aplikasi mereka di masa yang akan datang. Penelitian ini akan membandingkan performa algoritma KNN dan Naive Bayes dalam menganalisis sentimen pengguna terhadap model AI. Model KNN dan Naive Bayes dipilih dikarenakan keduanya memiliki em, pendekatan yang berbeda dalam menganalisis data, dan model KNN dan Naive Bayes ini juga banyak digunakan dalam klasifikasi teks untuk menganalisis sentimen. Pada algoritma KNN, model ini menentukan suatu kelas yang baru, data baru itu berdasarkan tetangga terdekatnya. Sedangkan Naive Bayes ini bekerja dengan cara metode klasifikasi yang menganalisis semua kemungkinan dengan mengkombinasikan berbagai nilai dan frekuensi yang didapatkan dari basis data. Berbicara tentang analisis sentimen dengan topik generatif AI, sudah ada beberapa studi yang melakukan penelitian, di antaranya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Hilda dan Eli pada tahun 2024 dalam menganalisis sentimen pengguna terhadap aplikasi Bing, Chat with AI, dan ChatGPT di Google Play Store. Hilda dan Eli menggunakan model SVM, yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh mereka dapatkan akurasi sebesar 89,44% dengan kinerja yang baik dalam memprediksi sentimen positif maupun sentimen negatif. Penelitian yang lain dilakukan oleh Widat dan Anggraini pada tahun 2024 dalam menganalisis sentimen aplikasi ChatGPT di Google Play Store, didapatkan bahwasanya pengkomparasian model Super Vector Machine atau SVM dengan model CNN diperoleh bahwa model SVM ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan CNN sebesar 85%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Cahyono pada tahun 2024 terkait aplikasi ChatGPT juga di Google Play Store didapatkan bahwasanya em, model SVM yang dibandingkan dengan KNN
memiliki keunggulan yang lebih baik pada SVM dibandingkan dengan KNN pada dataset yang sama. Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Andini dan Mutia pada tahun 2024 yang juga melakukan analisis sentimen terkait ulasan ChatGPT menggunakan metode SVM didapatkan bahwasanya ketika peneliti ini menggabungkan metode lexicon based dan juga SVM, akurasi dalam menggunakan model SVM itu jauh lebih tinggi sebesar 90%. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sabir yang menambahkan metode ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF didapatkan bahwasanya model SVM itu mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi sebesar 96,41% dalam menganalisis sentimen Twitter terkait ChatGPT. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahayu menggunakan model lain yaitu Naive Bayes terkait analisis sentimen ChatGPT di X mendapatkan hasil yang cukup signifikan sebesar 63%. Tetapi ada perbandingan sedikit dari penelitian yang dilakukan oleh Sari dalam menganalisis sentimen ChatGPT di Twitter juga menggunakan model Naive Bayes, didapatkan bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh Sari ini mendapatkan model akurasi yang lebih tinggi sebesar 99%. Terakhir, Hidayatullah yang menggunakan metode Naive Bayes dalam menganalisis sentimen ChatGPT juga menambahkan bahwasanya ketika melakukan analisis sentimen menggunakan model Naive Bayes dengan menambahkan metode Gain dan Smooth itu dapat menghasilkan akurasi yang cukup tinggi sebesar 87,20%. Oke, lebih kurang itulah penelitian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.